Sekarang kita akan membahas mengenai konsultasi rancangan sebuah rumah dengan ukuran tanah 6x12 meter persegi. Rumahnya akan dibangun dengan 2 lantai. Lokasinya di Bekasi. Tanahnya menghadap utara. Jadi yang sebelah jalan ini yang di bawah itu adalah yang sebelah utara. Dan di sebelah timur itu ada kelebihan tanah karena lokasinya ada di ujung di hook. Di ujung sekali. Bentuk tanahnya persegi persis seperti ini. Oke. Lokasinya di Bekasi. Rancangan awal yang diberikan ke kami itu kurang lebih seperti ini. Sekarang kita bahas bagaimanakah kualitas rancangan yang tadinya dibuat oleh orang lain kemudian dikirim ke kami untuk diperiksa. Begini, ingat tadi sebelah timur adalah yang ada di sebelah kiri gambar ini. Jadi sebelah timur itu ada taman sedikit. Lihat bagaimana kualitas rancangan ini. Yang pertama, bagus sekali bahwa pemilik tanah ini berniat membuat taman di depan rumah. Ini adalah sesuatu yang penting sekali. Karena taman di depan rumah itu memberi kesan mewah. Jadi kalau Anda punya rumah berapapun ukurannya, kalau ingin tampil mewah sekali, pastikan bahwa Anda menanam pohon di depan rumah. Jangan di tengah, di samping, seperti gambar ini. Ini bagus sekali. Berikutnya yang bagus juga adalah bahwa dari garasi ada pintu masuk ke belakang ke dapur. Dengan demikian, kalau ada tamu sedang ada di ruang tamu, tamu tersebut tidak akan dilewati orang yang lalu lalang keluar masuk rumah. Yang bagus berikutnya adalah di belakang itu ada pintu ke belakang sehingga di belakang bisa ada taman. Pemilik rumah ini berencana membuat kolam ikan di belakang. Ini juga bagus bahwa ada bukaan ke belakang rumah, jadi rumah tidak sumpek. Juga bahwa di belakang disengaja dibuang tanah, bukan dibuang sebetulnya, ini memang ketentuan pemerintah bahwa harus ada ruang terbuka cukup. Jadi di belakang disediakan taman dan rencananya dibuat kolam ikan. Saya tidak setuju dengan kolam ikan di belakang rumah, tapi saya setuju dengan taman di belakang rumah, dan ini bagus sekali. Juga karena di samping sebelah kiri rumah adalah sebelah timur dan taman lagi, taman kelebihan tanah. Jadi pemilik tanah ini membuat pintu ke halaman samping. Ini bagus sekali. Juga bahwa pemilik tanah ini ingat bahwa dia harus menyediakan service area. Di bagian belakang ini ada service areanya. Rencananya akan diletakkan jemuran dan mesin cuci di sana. Saya tidak setuju dengan lokasinya, tapi saya senang bahwa pemilik tanah paham bahwa merancang rumah harus juga merancang service areanya. Kadang-kadang di rancangan yang saya lihat di rumah-rumah rumah orang lain lah, itu rumahnya bagus tapi tidak ada tempat cuci, tidak ada tempat setrika, tidak ada tempat membersihkan tangkai pel, menggantung sapu. Itu salah. Jadi ini bagus bahwa yang punya rumah sadar bahwa harus ada ruang untuk cuci pakaian. Hal lain berikutnya yang saya suka adalah bahwa di atas ada balkon dan untuk keluar menuju balkon hanya lewat kamar tidur utama. Ini penting supaya orang yang ada di balkon hanyalah orang yang berasal dari kamar tidur utama. Tidak ada orang asing, bukan orang asing, tamu atau anak-anak atau keluarga atau siapapun yang datang ke rumah terus tiba-tiba bisa ke balkon, padahal balkonnya itu adalah balkon yang menghadap kamar utama. Ini bagus, pintunya hanya dari kamar utama, bagus. Juga bagus bahwa kepala tempat tidur itu di daerah yang jauh dari jendela dan pintu. Jadi tidak pusing orang lalu lalang. Dan rasanya nyaman kalau kepala tempat tidur itu ke dinding. Dan ini juga bagus kepala tempat tidur tidak ke kamar mandi. Tidak ke kamar mandi, tidak ke pintu, tidak ke jendela, tidak ke tempat lalu lalang. Bagus. Juga bagus adalah bahwa begitu orang masuk ke dalam kamar utama, pertama-tama ada kamar mandi dulu. Kenapa bagus ada kamar mandi di sana? Karena kalau pintu sedang terbuka, ada orang keluar masuk, suaminya keluar masuk atau istrinya keluar masuk, siapapun yang sedang tidur di tempat tidur, itu tidak bisa kelihatan langsung dari luar.
Meskipun luarnya adalah ruang TV keluarga, tapi kan kadang-kadang ada pamannya, ada sepupu, ada siapa gitu, tamu keluarga, tapi tamu bagaimanapun. Karena itu ini bagus sekali bahwa begitu pintu masuk ke dalam kamar utama, kamar mandi dulu sehingga pandangan ke tempat tidur terhalang. Juga bagus, yang saya suka adalah di ruang kerja itu ada jendela besar. Ini kesadaran tentang pentingnya jendela, tentang memanfaatkan sisi jendela itu bagus sekali, meskipun saya tidak setuju dengan rancangan ruang kerjanya. Nanti kita bahas. Saya juga setuju bahwa pintu untuk menuju ke ruang kerja itu lokasinya jauh dari tangga. Jadi bagus, tidak rasanya tabrakan. Oke, yang bagus cukup sampai di sana. Kenapa? Kita sekarang akan bahas apa yang harus diperbaiki dari rancangan ini. Yang pertama adalah di sini tidak dirancang adanya perbedaan tinggi antara garasi dan teras depan dan taman. Ini kurang bagus. Jadi harus ada perbedaan. Garasi harus lebih rendah daripada teras depan. Taman juga harus beda rendah daripada teras depan. Ini juga yang berikutnya adalah ke depan itu hanya ada pintu. Sayang sekali, padahal kan area depan ada taman, jadi seharusnya dibuat jendela ke arah taman depan. Juga yang kurang bagus adalah ini kan rumahnya kecil. Bahkan kalaupun rumahnya besar, pintu menuju ruang tamu jangan ada di tengah. Apalagi itu akhirnya di sebelah kiri ada furniture, di sebelah kanan ada furniture. Ada bangku sofa di sebelah kiri, ada rak dan TV di sebelah kanan. Terus kalau ada orang keluar masuknya jadinya di tengah. Ini kurang bagus. Kurang bagus berikutnya adalah ini sudah jelas bahwa ke sebelah kiri rumah itu kan taman, kelebihan tanah, dan cahaya dan bagian timur cahaya matahari. Ini kenapa dibikin dinding solid sepanjang ujung sana sampai ujung sini? Ini kurang bagus. Juga ini lagi, dari ruang tamu menuju garasi tidak ada jendela. Sayang sekali. Padahal jendela itu memberi suasana rumah jadi lapang. Juga dari dapur ke arah garasi tidak ada jendela. Terus ini kompor ditaruh di pojok sekali karena dapur termakan oleh tangga. Akhirnya berdesak-desakan antara tempat cuci piring dan kompor. Akhirnya kompor di pojok sekali. Ini kurang bagus. Kenapa? Ini tanda-tanda yang bikin rancangan ini pasti bukan perempuan. Atau kalaupun perempuan yang jarang masak. Tidak tahu bahwa kalau kita masak itu kita butuh area terbuka, area kerja di sebelah kiri dan sebelah kanan kompor. Berikutnya lagi, ini tangganya tidak bermanfaat sebelah bawahnya. Kenapa? Karena ukuran tangganya tanggung dan tidak bermanfaat sebelah bawahnya. Jadi akhirnya terbuang 1 meter kali lebar ruangan. Ini lagi dari ruang makan, tidak ada jendela ke arah timur padahal tidak ada apa-apa di sebelah timur. Kamar mandi tidak ada jendelanya juga. Padahal ke taman juga bisa harusnya. Dan ini lagi, ada ruangan antara dari kamar mandi ke kamar di bawah yang tidak berguna untuk apapun. Tidak ada gunanya ruangan itu, cuma kalau mau keluar ke belakang. Tapi tidak terpakai, tapi terbuang. Sayang sekali. Ini yang tadi saya sebutkan, saya suka bahwa yang pemilik tanah ini sadar bahwa dia butuh service area. Saya setuju ada service area, tapi saya tidak setuju lokasinya di sana. Kenapa? Karena jemur pakaian itu tidak cukup segitu. Terus tempat setrikanya di mana? Masalah berikutnya adalah bahwa tempat tidur ini dirancang kepalanya menghadap ke jendela. Lantas apa gunanya jendelanya? Itu kalau ada kepala tempat tidur di kena jendela, maka akan ada kesulitan kita membuka tutup jendela. Akhirnya jendela tidak terbuka. Akhirnya ruangannya jadi sumpek. Ini tidak bagus.
Di lantai 2 masalahnya hampir sama karena salah peletakan kamar mandi, akhirnya tidak sadar bahwa ke arah timur itu harusnya dibuka. Ini juga di belakang kamar mandi ada teras, ada balkon. Untuk apa? Siapa yang mau ada ke balkon belakang kamar mandi begitu? Ini buang-buang ruangan, tidak ada gunanya, jangan. Terus ini lagi, kepala tempat tidur ke arah pintu. Ini sangat tidak nyaman. Kalau tidak percaya silahkan dicoba. Taruh kepala tempat tidur ke arah pintu, bandingkan dengan posisi lain. Ini lagi di belakang, ada ruangan antara lagi yang tidak jelas untuk apa. Untuk lalu lalang dari tangga ke ruang kursi duduk, padahal ruang duduknya juga kecil. Terus akhirnya area di belakang sofa itu tidak jelas mau jadi apa. Ini kurang bagus. Ini sofanya akhirnya lokasinya di sana, kalau ada orang iseng dikaget-kagetin kan jadi kaget betulan. Ini ke arah timur tidak ada jendela lagi, ini kamar mandi juga tidak ada jendela lagi. Nah, ini lagi. Begitu sampai ke atas tangga, itu menghadap tembok. Temboknya kecil, bukan tembok lalu lintas, tembok mojok. Ini temboknya tembok mojok lain. Ini tidak bagus. Ini ruangan terbuang namanya. Terus ini juga yang saya sebutkan, posisi meja ini kurang bagus. Perancang desain gambar ini sadar bahwa meja harus diletakkan dekat jendela untuk cahaya matahari yang bagus. Tapi posisinya harusnya begini, kursi jangan membelakangi pintu. Kenapa? Karena kalau kursi membelakangi pintu dikaget-kagetin. Nah, jadi saran kami begini. Perhatikan lalu lintas manusia, udara, dan cahaya matahari. Manfaatkan posisi di sebelah taman. Tanah ada di sebelah taman, jadi manfaatkan. Manfaatkan sinar matahari pagi. Hilangkan ruang antara yang tidak berguna karena buang-buang tanah. Perhatikan tata letak kepala tempat tidur. Perhatikan posisi tangga. Perhatikan kenyamanan di dapur. Dan perhatikan posisi meja terhadap jatuhnya sinar matahari. Dan hasilnya adalah seperti ini. Sekarang kita bahas ini sebetulnya seperti apa. Pertama, kolam ikan ditaruh di depan rumah. Kenapa kolam ikan ditaruh di depan rumah? Karena kalau kolam ikan di depan rumah, itu siapapun yang keluar masuk rumah, tamu, pemilik rumah, siapapun, kan pasti harus lewat depan rumah kan? Dan mereka akan mendapatkan kenyamanan dari melihat kolam ikan yang ada di depan rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, kolam ikan di depan rumah itu akan meningkatkan kesadaran untuk memelihara kolam ikannya agar selalu bersih. Kalau kolam ikan di belakang rumah, begitu dia kotor sedikit, kesadaran untuk memperbaikinya agak kurang. Jadi kurang bagus kalau kolam ikan diletakkan di belakang rumah, apalagi tanahnya sempit, kecuali kalau besar sekali tanah di belakangnya. Kemudian punya tukang kebun yang akan merawat kolam ikan setiap hari, tidak apa. Tapi kalau rumahnya kecil, kolam ikan cuma sedikit, tanah cuma sedikit, taruh di depan rumah. Garasi juga harus ditambah panjangnya dari 4,6 meter menjadi 5 meter. Kenapa? Karena Avanza itu panjangnya 4,4. Kalau 4,4 panjang, ada lebih sisa 20 cm. 20 cm itu kan tidak mungkin orang parkir sampai nabrak banget di sebelah depan. Mungkin ada sisa ruangan sedikit di depan, sisa ruangan sedikit di belakang, di arah pagar. Sisanya cuma 10 cm tidak bisa lewat. Ini tidak bagus kalau cuma 4,6 meter, jadi harus 5 meter. 5 meter saja pun sebetulnya pas-pasan. Kalau punya tanah banyak, panjang garasi harus paling sedikit 6 meter. Tapi kalau tidak punya tanah, tidak apa 5 meter, tapi jangan kurang dari 5 meter. Oke? Kemudian, naikkan sedikit tanah rumahnya. Paling sedikit 4 anak tangga. Kalau yang paling sedikit banget itu sebetulnya 3 anak tangga. Apalagi ini rumahnya di Bekasi. Bekasi itu kan jagoan banjir. Nah, jadi dinaikkan paling sedikit 3 tangga, tapi di sini saya taruhnya 5. Kenapa? Karena ini kan kebetulan sudah ada rumahnya. Nah, ini juga ada kesempatan untuk menjadi tempat buang puing. Jadi tidak perlu buang uang lagi buat buang puing. Naikkan rumahnya sedikitnya 4 tangga. Dan itu menyebabkan ada perbedaan antara teras depan dengan taman depan, dengan kolam ikan, dengan parkiran. Dan kalau dinaikkan rumahnya, itu rasanya pasti lebih nyaman. Silahkan dites. Pergi ke rumah yang
lokasi lantainya di bawah jalan, bandingkan dengan rumah yang lokasinya sama dengan jalan, lantai depan sama dengan jalan, bandingkan dengan rumah yang lantainya satu tangga di atas jalan, lalu bandingkan lagi dengan rumah yang lantainya 4 tangga di atas jalan. Silahkan bandingkan. Kalau pernah membandingkan, silahkan komentar di bawah ini. Oke? Nah, perubahan berikutnya adalah geser pintu ke arah pojok sebelah kiri. Kenapa? Supaya furniture itu bisa diletakkan di satu area. Di sini kelihatan furniture-nya diletakkan di sebelah kanan. Pintu dibuka. Kalaupun ada orang lewat ke ruang makan, kalaupun ada yang lewat ke ruang makan, itu kan tidak mengganggu orang yang sedang berbicara. Oke? Beri jendela ke arah garasi. Lebih sedikit kerjaannya, tukangnya bekerjanya lebih cepat, karena jendela kan cuma tinggal pasang. Dan juga jadi lebih mewah. Silahkan bandingkan pergi ke rumah yang jendelanya sedikit dengan pergi ke rumah yang jendelanya banyak. Silahkan bandingkan, meskipun ukuran rumahnya sama, yang jendelanya lebih banyak pasti rasanya sangat lebih mewah. Oke? Ini beli jendela ke arah taman samping. Nah, ini lagi kamar tadinya kan di sebelah kanan, di sebelah barat. Sekarang saya pindahkan ke sebelah timur supaya bisa dibuat jendela yang makin besar ke sebelah timur dan jendela ke belakang, ke taman belakang. Oke? Dan pintu masuk digeser ke arah belakang supaya lebih bagus privasinya. Jadi kalau ada orang keluar masuk kamar, terbuka kamarnya, yang bisa lihat betul-betul hanya orang yang sudah punya akses ke sebelah belakang itu. Berarti pemilik rumah atau orang yang sangat dekat dengan keluarga, misalnya mertua, paman, bibi, pokoknya keluarga besar, keluarga inti. Oke? Privasinya lebih bagus kalau pintu digeser ke belakang. Nih, kepala tempat tidur itu, perhatikan, kepala tempat tidur sekarang sudah bukan ke jendela, kepala tempat tidur ke dinding sebelah sini. Lalu di sebelah sisi kiri tempat tidur diletakkan meja nakas. Meja ini kita perlukan. Kita sekarang ada baca buku, buka kacamata, atau menulis, atau pegang HP, atau apapun. Kan kadang-kadang kita di tempat tidur. Terus kalau sudah mau tidur, itu benda-benda mau ditaruh di mana? Makanya beri meja. Nanti di gambar finalnya berarti di sebelah meja itu diletakkan lampu, cetekan lampu tidur sebelah kiri, dan juga colokan. Karena untuk charging HP. Oke? Lokasi lemari ditaruh di sebelah kanan sini. Kenapa? Supaya dia menjadi agak-agak penghalang dari pandangan luar ke dalam kamar. Terus meja ditaruh di pojok situ. Lihat, mejanya posisinya bagus sekali. Ke sebelah kiri ada cahaya matahari, ke depan juga ada cahaya matahari. Cermin itu yang kecil warna biru dekat pintu. Itu lokasi cermin ditaruh di sana. Supaya apa? Supaya kalau pintu dibuka, pertama kali orang tidak langsung melihat ke dalam kamar, tapi sadar ke arah cermin. Nah, kamar mandi digeser ke belakang taman. Tadinya kan ini kan mau jadi tempat cuci pakaian, tempat mesin cuci. Jangan. Jadikan letakkan kamar mandi. Dan kamar mandinya ini, yang kuning-kuning ini adalah semuanya jendela ya. Yang warna kuning itu jendela. Ini yang ke kamar mandi adalah glass block dicampur dengan luster. Jadi harus selang-seling. Jadi jangan glass block 1 baris atau glass block 2 baris, terus luster 2 baris. Jangan, selang-seling seperti catur. Supaya apa? Supaya cahayanya lebih terang. Meskipun jumlah glass blocknya sama, tapi kalau glass blocknya di selang-seling seperti catur, hasilnya cahaya mataharinya jauh lebih banyak. Oke? Kamar mandi digeser ke belakang. Supaya apa? Supaya area tangga itu bisa panjang seperti di sini. Nah, tangga mulai dari sini, jadi tangga panjang. Kan tadinya di gambar awal tangga tuh cuma ada di sebelah sini kan, sebelah sini dapur. Ini enggak, tangganya disengaja dibuat panjang. Jadi dapur itu lebar sekali. Sebelumnya ukurannya 3x3 dapurnya. Ada tangga pula. Sekarang 5,5 x 3. Jadi sudah
17 meter persegi dapurnya, sebelumnya cuma 9 meter persegi. Jadi ya orang kalau mau masak di sini bahagia. Kalau masaknya bahagia kan hasil makanannya juga lebih enak. Dan kalau jadi dapurnya bahagia kan, jadi dapur orang membersihkan dapur itu juga senang. Jadi dapur tidak sering berantakan. Dan ini kita buat jendela lebar ke arah garasi supaya bagus, supaya terang. Nanti juga kita harus sediakan exhaust dibuang ke belakang, ke taman belakang. Exhaust dari atas kompor dibuang ke taman belakang. Oke? Ini lokasi lemari es dan dispenser. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ditaruh di sini untuk mengatur lalu lintas. Supaya orang nggak langsung dari pintu depan langsung jreng ke belakang begitu. Itu anginnya bisa kencang sekali kan, kalau angin kencang bisa jadi gampang masuk angin. Nah, kelebihan lain dari gambar ini adalah dengan sudah dibuatnya tangga seperti ini, area yang dekat jendela ke arah garasi, area dapur yang ke arah garasi itu sudah tinggi tangganya. Jadi bisa ditaruh untuk meletakkan tempat sepatu atau rak helm atau parkir motor. Oke. Nah, di lantai 2, ini kan kamarnya sudah dipindah juga ke sisi timur sehingga jendela bisa dibuat besar. Kamar utama diperlebar. Jendela juga ada di mana-mana. Nah, ini ruang TV-nya di sebelah sini. Perhatikan, sudah tidak ada lagi ruangan terbuang sia-sia di gambar ini. Tidak ada ruangan terbuang sia-sia di gambar ini. Ini ruang TV di atas. Ukurannya jauh lebih besar. Sebelumnya ruang TV-nya kan cuma 2,5 kali 2. Kalau ini 2 kali 5 meter. Sudah panjang, 2 kali 4 meter kalau efektifnya dikurang tangga. Kan sudah lebih lebar, bisa meletakkan sofa, bisa meletakkan meja kecil di kiri kanan sofa, bisa meletakkan tanaman. Oke? Nah, di ruang kerja posisi mejanya diubah seperti ini supaya orang yang duduk di ruangan ini, ruangannya tidak sia-sia. Ruangan di belakang kursi itu selalu sia-sia. Ruangan di belakang kursi ini di sini tidak disediakan sisa ruangan banyak, cuma cukup untuk kursi. Dan jadi kalau ada orang keluar masuk ngetok-ngetok tok mau manggil orang yang sedang di ruang kerja ini. Orang di ruang kerja ini tidak perlu memutar badan banyak-banyak, memutar leher banyak-banyak, mau melihat siapa yang ada di belakang. Kan langsung kelihatan. Dan juga ini posisinya lebih bagus. Rak bukunya kelihatan semua. Mau kiri, mau yang depan maupun yang di kanan, rak bukunya kelihatan semua. Jadi kalau sambil kerja mau lihat, oh iya, oh aku mau ambil dokumen yang di mana ya? Oh di mana ya dokumennya? Gampang kelihatan. Oke? Nah, di atas atap. Jadi ini sekarang kita lantainya berikutnya sudah atap. Jadi betul-betul atapnya atap biasa, dibuang ke belakang dan ke depan. Jadi atapnya atap bumbungan biasa, dibuang ke depan dan belakang. Dan ini ada talangnya yang warna biru muda ini di depan dan ada di belakang talangnya. Tapi kan di ruang atap itu lumayan lah, tinggi ruang atap kan sekitar paling tengahnya itu 5 meter. Terus memang lama-lama ke arah talang makin pendek, tidak apa. Kita cor saja, lalu kita gunakan lokasi di bawah atap itu sebagai tempat cuci dan jemur. Tempat cuci dan jemur lokasi ini bagus sekali. Kenapa? Jadi kalau kita jemur pakaian dalam, tidak ada yang lihat. Kan kalau ditaruh di belakang, mungkin ada tamu numpang ke belakang atau mau lihat taman belakang, kelihatan pakaian sedang dijemur. Kalau di bawah atap tidak terlihat. Memang apalagi atap ini juga akan agak-agak panas sedikit. Karena kan dia di bawah atap kan, dia agak-agak panas sedikit, jadi lebih cepat kering juga. Dan dengan meletakkan jemuran di bawah atap ini, kalau hujan kita tidak perlu khawatir karena tidak akan kebasahan. Kalau kita sudah cuci pakaian lalu dijemur, itu pakaiannya udah pasti nggak ada cerita basah-basah kena hujan lagi, kecuali kalau gentengnya bocor. Nah, ini juga di bawah atap itu bisa disediakan ruangan pembantu kalau misalnya mau ada pembantu. Tapi kalau tidak mau ada pembantu ya bisa jadi kamar cadangan kalau misalnya sedang ada acara pesta, lebaran, ada keluarga banyak. Mereka bisa ditaruh di bawah atap ini. Nah, ini tambahan berikutnya yang
apa yang jadi kebanggaan saya itu adalah di sini kita akan meletakkan mesin air di bawah tangga depan. Jadi ini kan naik teras nih. Terus kan terasnya sudah tinggi nih. Nah, teras tinggi itu dicor sebelah atasnya, di bawahnya dibolongin. Nah, bolong di bawah itu lubangnya ditaruh untuk meletakkan mesin. Lokasi di sana bagus sekali karena lokasi itu tidak di dalam rumah. Jadi kalau mesinnya sedang nyala, tidak berisik ke dalam kamar. Jadi kalau kita sedang bicara, apalagi dia ditaruh di bawah kan, di bawah lantai, dan ada acara kedap suara karena ada tanah juga, ada urukan dan sebagainya, itu lebih halus suara mesinnya. Nah, ini kan tadi saya sebutkan bahwa di sebelah kiri itu ruang terbuka. Jadi ini bukaannya dirancang ke sebelah kiri. Jadi bukaan mesinnya ke taman sebelah samping kelebihan tanah. Jadi mesin air ditaruh bukaannya ke arah mesin air. Mesin airnya kan di bawah teras. Bukaannya itu ada di menghadap ke taman samping itu. Nanti ditutup pakai pintu besi, digembok, tapi ditaruhnya di sana. Jadi kalau mau ada servis mesin pompa, gampang, cuma tinggal keluar, tidak mengganggu siapapun yang ada di dalam rumah. Kotornya tidak di dalam rumah, tanahnya tidak di dalam rumah, dan sebagainya. Oke? Nah, sekarang mari kita bandingkan satu persatu desain lama dengan desain baru. Ini garasi dan ruang tamu. Perhatikan jendelanya di ruang tamu. Yang baru ada jendela di mana-mana. Garasi lebih lebar. Arah ke dapur ada jendela. Teras naik, kolam ikan ada di depan. Ada selisih tinggi antara ruang tamu dengan teras, dengan kolam, dengan taman, dan garasi. Dan lihat sofanya sudah, kalau ada tamu nih, tidak orang lewat di depan, ada orang ngobrol, tidak kena antara pandangan garasi dan tidak terhalang. Nah, ini sekarang ruang makan, dapur, dan kamar mandi. Ini lihat, tamannya tetap ada, tempat mesin cuci diubah menjadi kamar mandi. Kamar diganti, putar lokasinya, yang tadinya awalnya di barat sekarang ada di timur. Dan lihat, jendelanya lebih banyak di kamar yang baru. Terus kamar mandinya juga jendelanya lebih banyak. Kemudian juga ruang makannya, jendelanya juga lebih banyak, dan tangganya juga lebih panjang. Dapurnya juga lebih lebar. Dan tidak ada ruang antara yang terbuang ini yang mau ke pintu belakang. Tidak ada ruang terbuang di sana. Oke? Nah, ini kamar atas. Ceritanya mirip. Lihat, pintu kepala tempat tidur sudah ke dinding di desain yang baru. Di desain lama kepala tempat tidur ke arah pintu. Terus juga ini kamarnya dipindah ke arah timur sehingga jendelanya bisa dibuat lebih banyak. Kamar mandi ditaruh ke sebelah ujung sana. Terus lihat ini ruang TV-nya. Ini ruang sofa. Ruang sofa dengan ruang TV. Itu ruang TV-nya lebih lebar, lebih nyaman, dan di belakang ruang TV tidak ada ruang terbuang. Kalau di gambar lama ruang terbuangnya banyak di mana-mana. Dan tangganya itu sudah keluarnya ke samping pohon. Tidak ketabrakan ke dinding pojok. Oke. Kemudian kamar utama dan ruang kerja. Kamar utamanya jadi lebih panjang, lihat. Dan ada nakas di kiri kanan. Dan jendelanya juga lebih banyak. Terus juga ruang kerjanya, lihat, ruang kerjanya ada sedikit perubahan, lebar jendela ditambah, dan posisi meja kerja dan rak buku diperbaiki. Nah, ini ruang setrika, ruang jemur. Ruang cuci jemur tadinya di lantai 1 di belakang dekat taman. Sayang sekali merusak pemandangan taman. Sekarang berubah, dan di posisi lama tidak ada tempat setrika. Sekarang berubah ke bawah atap, tempat jemurnya lebih besar. Ada outdoor, tempat AC juga di bawah atap. Tempat setrika juga disediakan, ada kamar pembantu juga ada. Dan ada kamar mandi pembantu juga. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai rancangan rumah, silahkan kirim. Saya bisa menunjukkan kelebihan dan kekurangan rancangan tersebut. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, silahkan kirim komentarnya di bawah ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.
Salam.